Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di antara orang-orang yang datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan berdua mereka menyampaikannya pula kepada Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Telah tiba saatnya Putra Manusia dimuliakan. Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani Aku, ia harus mengikuti Aku. Dan di mana saja Aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani Aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan Aku katakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah Aku datang ke dalam saat ini. Bapa, mulialah nama-Mu." Lalu terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan Aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena Aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan Aku, apabila Aku ditinggikan dari bumi, Aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya Dia akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Ciptakanlah hati murni bagiku ya Allah. Itu adalah referen Mazmur yang dapat kita maknai untuk hari Minggu Prapaskah yang kelima. Ada apa dengan hati kita sehingga kita minta kepada Tuhan untuk ciptakan hati yang murni? Bukankah waktu Tuhan menciptakan kita, Ia telah menciptakan kita dengan hati yang murni? Ada apa lagi kita minta untuk Tuhan menciptakan hati murni di dalam diri kita? Tentu Tuhan yang selalu melihat hati, mengetahui dengan baik kondisi hati kita. Beberapa kali Yesus berbicara tentang kalau Yesus tahu isi hati kita, kalau Yesus selalu melihat hati kita, bahkan melampaui penglihatan kita sendiri.
Kita memang banyak merasakan sesuatu di hati, tetapi kita tidak bisa melihat kondisi hati kita yang sebenarnya. Seluruh hidup manusia tidak ditentukan oleh perasaan, karena selain perasaan masih ada hal lain yang ada di dalam diri kita. Hati bisa merasakan sesuatu, tetapi seringkali hati dibebani dengan perasaan-perasaan yang membuat hati itu sakit, yang membuat hati itu trouble, yang membuat hati itu tidak murni lagi. Kapan hati sudah tidak murni lagi? Ketika kita tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Kapan hati kita trouble? Ketika kita tidak mampu mencintai. Kenapa hati bergambar seperti love? Karena hati itu tempat untuk cinta. Dan yang membuat hati itu trouble ketika kita tidak menjadikan hati sebagai tempat untuk cinta dan tempat dari mana cinta itu mengalir. Mungkin ada yang masih ingat ketika hari Jumat saya berkhotbah tentang Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati, tetapi tidak dengan orang yang sakit hati. Karena patah hati dan sakit hati itu sangat berbeda. Orang patah hati biasanya orang yang tidak kesampaian cinta atau cintanya diputus. Maka patah hati selalu terjadi karena terkait dengan cinta. Sebaliknya, sakit hati tidak selamanya karena cinta. Karena lebih banyak kita sakit hati karena iri, cemburu, benci, dan dendam. Kalau kita sakit hati karena iri, cemburu, benci, dan dendam, Tuhan tidak dekat dengan orang seperti itu. Tuhan hanya dekat dengan orang yang patah hati, yang patah karena hatinya dipakai untuk mencinta, tetapi gagal. Contoh, para kaling karena saking mencintai umat dan tugasnya, mengajak umat untuk ikut KOR, tanggungan hari raya. Tapi pasti dia patah hati setelah melihat banyak yang tidak datang dengan macam-macam alasan. Pasti sakit hati. Jadi sakit hati karena patah hati demi cinta, itu yang membuat Tuhan selalu dekat. Tapi kalau kita sakit hati karena makan hati, karena hal-hal negatif, Tuhan tidak selamanya selalu dekat dengan kita, walaupun Tuhan mengerti perasaan hati kita. Apalagi kalau entah kita patah hati dan sakit hati, kita tidak cari dan berlari kepada Tuhan, itu yang membuat hati makin hancur. Biasanya kalau orang sakit hati karena iri, cemburu, dan dendam, susah untuk cari Tuhan. Tapi kalau orang patah hati karena cinta, pasti dia cari Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah cinta. Yohanes selalu mengatakan Allah adalah kasih. Maka wajar dan pantas kalau kita mengalami trouble hati, kita minta kepada Tuhan, Tuhan baharuilah hatiku, ciptakan lagi hati yang murni di dalam diriku. Bapak Ibu silakan check up hati kita, trouble enggak? Kalaupun dia sakit, apa karena patah hati, atau sakit karena cinta, atau sakit karena benci, karena iri, karena cemburu, dan karena dendam. Penting kita memurnikan hati karena hati adalah sumber cinta. Hati adalah tempat untuk cinta. Dan cinta adalah Allah. Maka biarkan Allah sendiri yang merebut hati, menghuni hati, memurnikan hati kita. Kalau Allah ada di hati, maka kita mampu mencintai bahkan orang yang memusuhi dan membenci kita. Kalau Allah ada di hati, maka pasti kita mampu melakukan apapun dengan kasih. Santo Paulus selalu mengajak kita untuk omnia in caritate. Lakukanlah apapun dengan kasih. Artinya dengan hati. Kalau segala sesuatu dilakukan dengan hati, pasti sukses. Kemarin di rekoleksi kita mendengar sebuah seruan terakhir dari cuplikan TikTok. Orang sukses suka proses, tapi orang tidak sukses suka protes. Orang sukses suka proses, orang tidak sukses
suka protes. Makanya kenapa banyak orang tidak sukses, karena dia sering protes. Tapi orang yang sukses pasti jarang proses, tapi dia kerja, dan kerja. Dan orang yang suka protes pasti tidak ada kasih di hatinya. Tapi orang yang ada kasih di hatinya pasti taat dan turut melakukan sesuatu tanpa banyak protes. Nah, inilah yang dilakukan oleh Yesus, Bapak Ibu. Dalam bacaan kedua, dalam surat kepada orang Ibrani, surat kepada orang Ibrani melukiskan Yesus itu sebagai anak Allah. Dia punya kekuasaan ilahi. Tapi dia tidak memakai kekuasaan itu untuk meninggikan diri. Bahkan ia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Kenapa? Taat kepada Bapa. Dan kita pun diharapkan untuk mengikuti Yesus dalam ketaatan. Apalagi dalam Injil, Yesus bilang apa? Barang siapa mau melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan siapa yang melayani aku dengan mengikuti aku, dihormati Bapa. Makanya kepada para pemimpin pastoral atau kepada umat yang kemarin ikut rekoleksi, saya bilang apa? Kita menjadi pemimpin pastoral yang partisipatif dan transformatif itu untuk pelayanan dengan hati. Omnia in caritate. Dan tidak akan bisa kita melayani dengan hati kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan. Sehingga kita biarkan Tuhan bekerja bersama kita. Karena kita cumanlah rekan kerja Allah. Bukan kita aktor intelektual dan pekerja utama. Kita cumanlah rekan kerja Allah. Maka menyerahkan diri kepada Allah, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani adalah modal terbaik untuk para fungsionaris pastoral melayani. Jangan sampai jadi fungsionaris pastoral, misa jarang. Misa hari Minggu juga susah, jalan salib tidak pernah, pendalaman APP tidak pernah, sharing kitab suci tidak pernah, kor lingkungan tidak pernah, tapi statusnya fungsionaris pastoral. Untuk apa? Tapi orang yang tidak peduli dan cuek dengan kegiatan bersama, seperti itu orang yang tidak punya kasih di hati. Karena kalau dia ada kasih di hati, maka dia akan menjadi pelayan yang omnia in caritate, melakukan apapun dengan kasih. Semoga Tuhan memberkati kita.